limit sentral, Bu. Teorema apa? Teorema limit sentral. Oh, limit central theorem. Oke. Buku yang dipakai? Kalau buku yang dipakai itu kemarin bukunya Mendenhall sama Levine, Bu. Buka link presenter. Kita akan mulai perkuliahan kita ya. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya teman-teman mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan StatMat setengah semester ya. Berikut saya share rancangannya. Jadi kemarin sudah sampai pada estimator, kemudian konvergen dalam distribusi, konvergen dalam peluang, kemudian kriteria estimator juga sudah dibahas. Jadi mestinya sekarang masuk ke interval konfidensi. Jadi kalau ya metode pivotal quantity untuk pendugaan interval kepercayaan. Jadi topiknya sudah masuk ke interval konfidensi. Oke, nah untuk interval konfidensi kita cek di buku. Bukunya kemarin pakai Bain dan Mendenhall ya. Iya, Bu. Ya, Mendenhall. Oke, ini kalau saya bukakan buku di kok munculnya nggak buku ya? Kalian lihatnya PPT ya? Iya, Bu. Sekarang tertampilnya PPT. Bentar, saya bukakan dulu. Ya, ini saya share multiple screen sebenarnya tadi. Oke, ini buku Mendenhall. Jadi kalau mengikuti buku Mendenhall, teman-teman sudah belajar sampai properties of random variable sudah, limiting distribution ini juga sudah, statistic and sampling distribution sudah, point estimation ini sudah ya. Harusnya sudah sampai sini point estimation. Betul ya? Iya, Bu. Ya. Nah, 9 dan 10 itu kemarin kriteria estimator. Jadi sekarang saya masuk ke chapter 11. Jadi chapter evolusi itu tadi sampai chapter 10. Kalau mengikuti di buku Bain, jadi tugas Bu Lucy itu kemarin sampai chapter 10 dan saya melanjutkan dari chapter 11 ya. Chapter 11 itu masuk ke interval konfidensi.
yaitu pendugaan interval. Jadi kalau kemarin sudah membahas tentang pendugaan titik, ini di chapter 9 point estimation. Jadi pendugaan titik, kalau di chapter 11 itu interval estimation, test of hypothesis. Jadi pengujian hipotesis. Jadi harus sudah sampai situ ya. Kemudian chapter 12 dan chapter 13. Ups, chapter chapter 11 dan chapter 12 buku Bain. Itu yang akan kita cover nanti ya. Chapter 11 dan chapter 12 buku Bain. Kemudian kalau menggunakan bukunya Mendenhall, ini urutannya agak sedikit berbeda ya. Ya karena buku memang cara menyampaikannya sedikit berbeda. Kalau di buku Mendenhall, ya ini di buku Mendenhall sudah terlihat ya. Kalian sudah membahas topik tentang estimation. Jadi estimation ini ada topik point estimation, ada confidence interval. Jadi chapter 8 ini sebagian sudah dibahas untuk yang bagian point estimation. Tapi kalau yang interval confidence interval ini belum dibahas. Jadi kita akan lanjutkan bagian yang belum dibahas di chapter 8 yaitu di bagian estimation. Chapter 7 sudah dibahas ya. Distribusi sampling dan central limit theorem itu juga sudah dibahas. Terus properties of point estimator and method estimation ini sudah dibahas. Jadi metode moment, metode maksimum likelihood untuk estimasi titik itu sudah dibahas di kelas bulusi ya atau di mata kuliah teori peluang sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hypothesis testing. Jadi uji hipotesis ini yang kalau di bukunya Bain itu chapter 12. Chapter 12. Jadi chapter 12 itu kalau di bukunya Mendenhall chapter 10. Jadi saya ulang ya, di bukunya Bain kita bahas chapter 11 dan chapter 12. Di bukunya Mendenhall kita membahas chapter 8 dan chapter 10. Chapter 8 dan chapter 10. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Penduga selang satu. Oke, kita masuk ke materi kuliah kita. Sudah bisa dilihat ya, penduga selang untuk bagian yang pertama. Materi kuliah kita untuk bagian yang pertama. Nah, di bab ini itu kita akan membahas tentang interval konfidensi atau pendugaan selang kepercayaan. Nah, pada bab sebelumnya itu teman-teman sudah mempelajari mengenai pendugaan titik ya. Jadi kita ingin mengetahui karakteristik dari populasi. Jadi populasi kita itu karakteristiknya bagaimana? Misalkan kita mau tahu rata-rata dari populasi kita
atau median dari populasi kita atau yang lain ya. Jadi misalkan suatu populasi itu memiliki informasi mengenai parameter. Nah, kita tidak akan tahu nilai parameternya kan karena kita tidak punya data populasi yang dipelajari dari statistik adalah menyusun dugaan. Jadi membuat dugaan nilai dari parameternya. Pendugaan titik atau nilai dugaan dari parameter tadi itu disebut statistik. Jadi bedakan ya antara istilah statistik dan statistika. Nah, contohnya kita misalkan punya populasinya adalah mahasiswa statistika UNY ya. Mahasiswa statistika UNY ada berapa angkatan tuh dari 2018, 19, 20, 21, 22. Sudah ada 5 angkatan nih. Dari 5 angkatan ini IPK-nya berapa gitu ya. IPK rata-rata IPK-nya berapa? Kan sangat banyak atau mungkin masih kecil ya kalau statistika atau mahasiswa UNY, seluruh mahasiswa UNY itu IPK-nya berapa? Rata-rata IPK-nya kan kita banyak banget ya mahasiswa, tidak akan kita hitung nilai rata-ratanya, kita tidak jumlahkan nilai IP-nya kemudian dibagi banyaknya mahasiswa, tidak gitu. Tidak kita lakukan seperti itu, tapi kita menduga. Kita pakai dugaan dengan menggunakan informasi dari sampel. Nah, informasi dari sampel ini yang kita pakai untuk menduga populasi apa gitu. Nah, salah satunya itu kita menduga rata-rata populasi dengan menggunakan rata-rata sampel. Nah, pada sebab ini akan dipelajari bagaimana menyusun penduga selang interval yang memuat parameter serta memiliki peluang besar memuat parameter yang diduga. Jadi kalau kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya kan dibahas dengan Bu Lucy myotopi ya. Jadi populasi itu punya mu. Ini rata-rata populasi atau populasi punya variansi. Ini variansi dari populasi. Nah ini nilainya berapa itu yang kita nggak tahu ya. Tapi kita ingin tahu. Nah ini kita duga dengan kemarin metode momen, metode maksimum likelihood itu dibangun beberapa ukuran-ukuran sampel yang bisa dipakai. Salah satunya kalau mu itu nilai dugaannya, ini topi kan berarti tanda topi, simbol topi di sini kan berarti nilai dugaan dari rata-rata populasi. Itu diduga dengan menggunakan rata-rata sampel. Ini X bar itu rata-rata dari sampel. Atau contoh yang lain misalkan kita punya variansi dari populasi. Itu kita menduganya dengan menggunakan variansi dari sampel, yaitu S kuadrat. Nah, itu yang kemarin kita kerjakan. Nah, sekarang yang kita akan pelajari itu kita menyusun penduga selang. Jadi kita membuat selang kepercayaan. Jadi misalkan mu-nya itu bukan pada satu titik angka ya, tapi mu-nya itu kita susun antara nilai tertentu, nilai A dan nilai B. Misalkan, mu-nya antara, kalau tadi IPK ya berarti, mu-nya antara 3,01 sampai 3,37, misalkan seperti itu. Jadi kita menyusun bentuk ini. Ininya berapa ya? Ininya berapa? Jadi dengan peluang berapa? Peluang mu-nya berada di antara ini itu peluangnya berapa sih gitu. Kalau peluangnya tinggi kan berarti cukup baik ya. Cukup baik berarti kan peluang untuk melakukan pendugaan yang salah itu kecil karena peluang pada interval itu besar. Suppose that theta L and theta U are random lower and upper confidence limit
respectively for parameter theta. Jadi misalkan tadi saya punya mu, itu saya buat selang kepercayaan. Mu L topi dan mu U topi. Nah, ini yang mau kita cari yang ini. Yang ini ya. Ya. Then if probability mu theta L, mu theta antara theta L topi dan theta U topi itu adalah 1 min alpha, peluang 1 in min alpha is the confidence coefficient. The resulting random interval defined by theta L topi, theta U topi is called two-sided confidence interval. Jadi ini pengenalan istilah dulu ya. Selang kepercayaan dua sisi. Two-sided confidence interval itu selang kepercayaan dua sisi. Jadi kita ingin menyusun pendugaan selang kepercayaan. Ada yang two-sided, ada one-sided. Selang kepercayaan dua sisi dan selang kepercayaan satu sisi. Nah, 1 min alfanya itu disebut confidence coefficient atau koefisien kepercayaan. Koefisien kepercayaan. Jadi, level kepercayaannya adalah 1 min alfa. Oke. Kalau mengikuti jadwal kita sampai jam berapa harusnya? Mulai jam 11 dan berakhir jam? Mohon maaf Bu, mulai itu jam 9, Iya, selesainya jam 9. 11. Selesainya jam Jam 11.10. 11.10. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan ya. It is possible to form one-sided confidence interval. Jadi bisa juga, nggak harus selang kepercayaan dua sisi, bisa juga selang kepercayaan satu sisi. Selang kepercayaan satu sisi ini bisa selang kepercayaan atas, bisa selang kepercayaan bawah. Jadi ada upper one-sided confidence interval, kalau ada upper, ada lower ya, lower confidence interval. We have an upper one-sided confidence interval such that nilai theta itu kurang dari theta topi U. Jadi ini adalah upper, ini adalah lower. Jadi selang kepercayaan bawah. Selang kepercayaan bawah atau selang kepercayaan atas. Selang kepercayaan satu sisi. Selang kepercayaan satu sisi bawah, selang kepercayaan satu sisi atas. Gitu ya. Oke. Cukup jelas, jadi batasnya itu hanya satu angka saja ya. Theta L atau theta U. Oke. Nah, untuk pendugaan selang ini, kita bagi beberapa hal ya. Ada confidence interval variance, ini subbab yang akan kita Nah, yang pertama kita pelajari adalah metodenya. Jadi caranya bagaimana ya menentukan Jadi kita butuh metode, kita butuh cara. Nah, caranya apa? Cara yang kita bahas. Kemarin menentukan parameter juga pakai metode kan? Menentukan parameter pakai metode momen, metode maksimum likelihood. Nah, ini menentukan selang kepercayaan juga pakai metode. Metodenya adalah pivotal method. Metode besaran pivot. This method depends on finding a pivotal quantity that possess two characteristic. Jadi metode ini mencari besaran pivot. Jadi metode ini mencari besaran pivot. Besaran pivot yang memiliki dua sifat. Yaitu yang pertama adalah
It is a function of sample measurement and the unknown parameter theta, where theta is the only unknown quantity. Jadi besaran pivot ini itu punya sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah merupakan fungsi dari pengukuran sampel. Merupakan fungsi dari pengukuran sampel dan parameter yang mau kita duga tadi. Jadi fungsi dari measurement sampel, pengukuran sampel, dan parameter theta, di mana hanya satu parameter yang tidak diketahui. Nah, kalau dua bagaimana? Jadi kayak seperti distribusi normal. Distribusi normal itu kan parameternya dua ya, mu dan sigma kuadrat. Terus bagaimana nanti cara mencari pivotal quantity? Padahal kan kita hanya kita perlu dua parameter. Nah, ini syaratnya kan hanya satu parameter saja. Theta is the only unknown quantity, hanya satu parameter. Hanya theta yang tidak diketahui. Padahal ini ada mu, ada sigma kuadrat. Nanti kita lihat lagi ya. Kalau kita bicara distribusi eksponensial itu kan satu parameter. Nah, ini bisa nih kalau pakai metode pivotal kan hanya satu parameternya. Nah, kalau normal bagaimana? Ya nanti kita ikuti bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian karakteristik yang kedua, its probability distribution does not depend on the parameter theta. Jadi besaran pivotalnya tadi, misalkan katakanlah besaran pivotalnya adalah PV ya, besaran pivotal ini, its probability distribution. Jadi PV ini punya distribusi. Dia berdistribusi apa? Dia berdistribusi normal, apa dia berdistribusi eksponensial, apa dia berdistribusi T, atau dia berdistribusi apa. Yang jelas, bentuk distribusinya nanti, bentuk fungsi peluang dari besaran pivot ini, itu hanya bentuk dari besaran pivot ini tadi, bentuk distribusinya itu tidak bergantung terhadap parameter theta. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebagai ilustrasi, diambil satu sampel Y dari populasi berdistribusi eksponensial dengan rata-rata theta. Nah, ini bisa diperhatikan. X berdistribusi eksponensial. X berdistribusi eksponensial, fungsi peluangnya bagaimana? Y berdistribusi Y berdistribusi eksponensial theta. FY-nya bentuknya seperti apa? FY bentuknya ini. Bentuknya. Gunakan Y, diambil satu sampel. Jadi hanya satu sampel aja ya. Diambil satu sampel dari populasi. Populasinya itu berdistribusi eksponensial. Parameternya hanya theta. Gunakan Y, ya, gunakan sampelnya tadi untuk menyusun selang kepercayaan. Jadi misalkan ada populasinya itu berdistribusi eksponensial. Kemudian ini ada berapa mahasiswa nih di kelas ini? Ada 43 mahasiswa ya. Mahasiswa nomor 1 ngambil satu sampel, mahasiswa nomor 2 ngambil satu sampel, mahasiswa nomor 3 ambil satu sampel. Jadi ada 43 sampel. Nah, sampel yang diperoleh dari masing-masing mahasiswa bisa berbeda ya. Jadi diasumsikan independen saling bebas ketika mengambil sampel. Jadi hanya satu sampel masing-masing. Nanti setiap mahasiswa tadi akan menyusun selang kepercayaan 90% dari tetanya. Oke. Nah, dengan transformasi peubah acak Y sama dengan Y theta, nah ini harusnya kata-kata transformasi peubah acak udah tidak asing lagi ya. Ini topiknya tentang fungsi peubah acak.
fungsi perubahan acak. Fungsi perubahan acak itu metodenya macam-macam. Bisa pakai CDF, bisa pakai one-to-one transformation, bisa pakai not one-to-one transformation, bisa pakai moment generating function. Jadi misalkan saya punya X berdistribusi eksponensial theta, kemudian saya punya Z, Z sama dengan 2X, itu Z-nya nanti distribusinya apa? Itu yang dibahas di topik fungsi perubahan acak. Itu sudah dulu sekali ya, sudah di pertemuan-pertemuan rangkaian dari pertemuan ini. Mungkin kalian ketemunya harusnya di mata kuliah teori peluang. Nah, dengan transformasi perubahan acak, saya punya perubahan acak baru yaitu Y per theta, yaitu sama dengan U. U itu adalah Y per theta. Maka kita bisa mendapatkan bentuk distribusi dari U. Bentuk distribusi dari U. Masih ingat cara mencarinya bagaimana? Kok bisa tiba-tiba begitu ya gitu. Caranya dari mana ya gitu. Nah, ini caranya. Ada di subtopik function of random variable. Bisa one-to-one transformation, not one-to-one transformation. Kalau yang di sini tadi, peubah acak Y adalah peubah acak continuous. Kemudian Y-nya bernilai positif, gitu ya, tidak ada yang bernilai negatif. Kemudian transformasinya juga one-to-one transformation. Jadi bisa kita pakai teori one-to-one transformation. Nah, ini ada contohnya. Misalkan saya punya peubah acak F besar X, ini CDF-nya. CDF-nya, kemudian ada Y sama dengan ekspektasi. Y sama dengan eksponensial X, kemudian akan dicari FY-nya. FY sama dengan, berdasarkan teorema one-to-one transformation, itu sama dengan Fx dari X, ya, Fx dari X. X-nya ini dalam fungsi Y, kemudian dikali turunan dari fungsi dikali turunan dari inverse transformation-nya. D dari HY per DY. Jadi kalau tadi kan saya punya X berdistribusi eksponensial. Kembalikan lagi ke sini ya. Saya punya X berdistribusi, Y. Y berdistribusi eksponensial. Theta. Kemudian saya punya U. Saya punya U sama dengan Y per theta. Maka kalau saya mau cari FU-nya itu sama dengan Fx. Bukan Fx ya, kita kan punyanya Fy. Fy dari Y, tapi Y-nya ini adalah dinyatakan dalam, Y-nya adalah inverse dari transformation ini. Jadi saya punya U sama dengan Y per theta, ekuivalen dengan mengatakan bahwa Y sama dengan theta U. Y sama dengan theta U, kemudian ini adalah HY-nya ya. Ini adalah HY-nya. Jadi HY, kalau saya mau tulis HY adalah theta U, berarti D HY terhadap DY, atau turunan dari, sebentar, DHY terhadap DY, berarti turunannya ini ya.
gitu. YHY terhadap YY berarti turunannya ini terhadap U ya, terhadap U. Berarti turunannya ini adalah parameternya kan U. Berarti turunannya Y adalah theta. Turunannya adalah theta. Jadi kan parameternya U. Jadi ini seperti X-nya begitu ya. Oke, jadi FU tadi FY dikali nilai mutlak dari DHY DY. Jadi sama dengan FY-nya ini itu dimasukkan FY, Y-nya adalah theta U, Y-nya adalah theta U dikali theta. Oke, sama dengan berarti 1 per theta dikali E min Y-nya adalah theta U per theta dikali harga mutlak theta, itu theta. Jadi kita bisa coret ini, coret ini, coret ini, dan coret ini. Kita dapatkan sama dengan 1, satunya nggak perlu saya tulis ya, sama dengan ini theta, per theta dengan theta habis, berarti tinggal E min U. E min U ya. Kemudian kalau Y-nya selalu bernilai positif, Y-nya selalu bernilai positif atau 0, berarti kalau saya punya U sama dengan Y per theta, berarti U-nya juga akan selalu bernilai positif. Jadi ini sudah komplit, sudah diperoleh ya FU-nya. Cukup jelas, ada pertanyaan? Ini sekedar mengingatkan kembali. Tidak semua saya ulang. Jadi ini topiknya harusnya sudah kalian dapatkan kemarin di teori peluang. Di chapter fungsi peubah acak. Fungsi peubah acak. Jadi one-to-one transformation, not one-to-one transformation. Ya, one-to-one transformation, not one-to-one transformation, CDF function, metode CDF, kemudian bivariate transformation kalau fungsinya 2 variabel, kemudian ada moment generating function, method of moment generating function, itu juga ada. Jadi ada 3 metode yang harus kalian kuasai ya di fungsi peubah acak. Itu metode transformasi, baik one-to-one transformation or not one-to-one transformation, kemudian metode moment generating function, kemudian yang ketiga adalah metode apa tadi? CDF, fungsi peluang kumulatif. CDF function. Jadi metode CDF, metode moment generating function, metode transformasi. Oke. Nah, tadi dari informasi tadi kita punya sampel Y, kemudian kita susun U, peubah acak baru, kita dapatkan fungsi U-nya. FU sama dengan E min U. Oke. Nah, Y merupakan pengukuran sampel, U merupakan fungsi dari Y. Y merupakan pengukuran sampel. Ini ada beberapa hal yang garis bawah ya. Y merupakan pengukuran sampel. U merupakan fungsi dari Y. U merupakan fungsi dari Y dengan distribusi yang tidak bergantung terhadap theta. Ya, tadi kan kita punya U sama dengan Y per theta. Gitu kan ya. Kemudian kita punya F U itu sama dengan E min U. Gitu kan. Nah, ini ada beberapa kata-kata kunci nih ya. Y adalah pengukuran sampel, U adalah fungsi dari Y, kemudian fungsi peluang dari U itu tidak bergantung terhadap theta. Jadi tidak ada parameter theta di sini. Nah, itu sebenarnya adalah ilustrasi dari apa tadi?
ilustrasi dari besaran pivot. Tadi besaran pivot kan, besaran pivot itu apa gitu ya? Besaran pivot, pivotal quantity. Besaran pivot itu apa sih? Besaran pivot itu adalah pengukuran sampel. Kemudian distribusinya itu tidak bergantung terhadap theta, ya, tidak bergantung terhadap theta. Kemudian hanya satu parameter yang tidak diketahui. Jadi kalau kalau kita kembali lagi ke contoh soal tadi, U ini adalah besaran pivotnya. U, U atau Y per theta ini tadi, U ini U ini adalah besaran pivotnya. Jadi U bisa digunakan untuk menyusun salang kepercayaan dari theta dengan tingkat kepercayaan 90%. Jadi kita bisa gunakan besaran pivot U untuk menyusun selang kepercayaan untuk apa? Selang kepercayaan untuk siapa? Untuk theta. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, kita berikan contoh ini dulu ya. Selang kepercayaan dua sisi. Tadi selang kepercayaan kan ada dua. Ada two-sided, ada one-sided. Upper uh, upper one-sided confident interval, ada yang lower one-sided confident interval. Jadi ada dua. Nah, yang di sini yang kita mulai dulu contohnya adalah two-sided confident interval. Oke. Untuk two-sided confident, ya, ya, ini two-sided confident interval. Two-sided confident interval, kita mulai dengan menyusun interval dari U. Jadi, peluang U antara suatu nilai A dan B, misalkan kita mau menyusun selang kepercayaan 90%, berarti peluang U antara A dan B adalah 90%. Kalau yang diminta, susun selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 99%. Ya, ini diganti. Jadi kita ganti P, A, U antara A dan B pada tingkat 99%. Begini. Nah. Peluang U kurang dari A, berapa sih peluang U kurang dari A? Ini masih ingat ya. Ini itu apa sih peluang U kurang dari A? Itu seperti F besar U kan ya. Masih ingat CDF, F besar X adalah peluang X nilainya kurang dari X kecil. Ini CDF function. Jadi ini juga CDF. Peluang U nilainya kurang dari A itu definisinya apa? Masih ingat peluang X ini? Kalau dia continuous berarti integral dari minta hingga sampai X F kecil X dx. Ini kan ya. Masih ingat ya di definisi teori peluang F besar X itu apa sih? Oh, jumlahan peluang-peluang dari nilai X yang terkecil sampai suatu nilai X tertentu yang mau kita cari. Ini ya, X tertentu yang mau kita cari. Jadi, peluang U kurang dari A itu sama dengan integral dari 0 sampai A. Kenapa dari 0? Ya, tadi kan kita sudah definisikan FU tadi sama dengan E min U untuk U-nya lebih dari sama dengan 0 kalau nggak salah tadi kan ya definisi U-nya. Jadi untuk nilai yang kurang dari U, kurang dari 0, ya untuk U kurang dari 0 ini tidak ada FU-nya itu tidak ada. FU-nya tidak ada. Jadi yang ada itu lebih besar dari 0. Jadi integral dari 0 sampai A. Integral dari 0 sampai A, E, U, DU. Kemudian, oke, misalkan begini, saya mau cari ini ya. Ini A, ini
B. Ini di statistika elementer ini diajarkan. Luas area yang diarsir, luasnya area yang diarsir itu kan sebenarnya peluang X antara A dan B gitu kan. Cara mencarinya bisa bermacam-macam. Cara mencarinya bisa dengan cara peluang X kurang dari B dikurangi peluang X kurang dari A. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu kan ya. Peluang X kurang dari B dikurangi peluang X kurang dari A. Nah, ini cara mencarinya juga begitu. Peluangnya adalah peluang X dikurangi B. Nah, ini peluang X kurang dari B. Peluang X kurang dari B, peluang X kurang dari B itu kan sebenarnya sama dengan 1 dikurangi peluang X lebih dari sama dengan B. Gitu kan ya, sama aja ya. Oke, bisa dengan banyak cara. Tidak harus seperti ini juga. Oke, nah ini dicari peluang X kurang dari A itu dari 0 sampai A, kemudian peluang U lebih dari B itu berarti dari B sampai tak hingga. Integral dari B sampai tak hingga. Kan komplemennya ya, kalau peluang U kurang dari B, peluang U kurang dari B itu sama dengan integral dari 0 sampai B gitu kan. Berarti kalau lebih dari B ya berarti dari 0 sampai B. Kalau U lebih dari B berarti yang sebelah sana. Dari B sampai tak hingga. Integral dari B sampai tak hingga. Nah ini kita hitung integralnya. Integral E min U du itu sama dengan apa? Integral E min U du. Oh ini sebentar. Kenapa kok tiba-tiba dapat jawaban 0,05 kemudian 0,05 gitu. Ya ini tadi, kan kita mau nyusun selang kepercayaan 90% antara A dan B. Jadi kalau misalkan saya punya ini A, ini B, begitu ya. Ini contoh gambar yang simpel saja biar ilustrasinya mudah ya. Nah ini peluang antara U antara A dan B itu kan sama dengan 0,9. Karena ini total luas daerah di bawah kurva ini kan peluang semesta itu sama dengan 1, berarti luas yang di sebelah kanan kirinya ini, ini kebetulan kalau ini contohnya distribusi normal ya. Kalau distribusi normal kan berarti kiri dan kanannya simetris. Jadi kalau yang di tengah-tengah ini 0,9, yang di sini itu 0,9, yang di kiri dan kanan ini sisanya 0,1 kan. 0,9 ditambah 0,1 kan sama dengan 1. Nah, 0,1 harus dibagi 2 di kiri dan kanan. Berarti yang di sini 0,0, yang di sini juga 0,5. Jadi peluang U kurang dari A itu adalah 0,5. Peluang U lebih dari B, itu yang belakang ini, itu juga 0,5. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Oke. Nah, kemudian kita integralkan. Integral dari ini tuh apa sih? Integral EU, integral E min U. Nah, ini pengetahuannya di kalkulus. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan
integral ini. Integral E min U du. Itu sama dengan integral E min U D dari min U ini minus. Kenapa kok bisa begitu lah? Itu kalau secara detail lagi saya nggak mungkin bahas karena ini teorinya bisa 1 semester kan ya untuk uh, integral kalkulus ya, kalkulus integral. Jadi kalian harus buka kembali cek. Kalau lupa gimana ya kok bisa kayak gitu ya dibuka di buku kalkulus integralnya. Ini negatif EUDU. Jadi teoremanya, teorema integral itu adalah integral X atau saya integral EX dx itu sama dengan EX. Atau saya lebih suka menerangkannya biasanya dengan mahasiswa. X itu kan simbol ya. Jadi saya boleh aja menuliskannya seperti ini. Integral kotak D kotak itu sama dengan kotak. Jadi ini kotaknya bisa saya isi apa saja. Bisa saya isi T, bisa saya isi U, bisa saya isi X+1. Ya, ini di kotak ini. Di kotak ini itu bisa saya isi bebas. Tapi teoremanya seperti ini. Nah, kalau kita ketemu negatif integral EU DU ya ini ya. Kalau turunannya turunan dari negatif U itu adalah negatif DU ya, negatif DU padahal di sini kan nggak ada negatif di sebelah kanannya. Jadi harus dikalikan negatif. Negatif integral EU DU. Nah, ini kotaknya saya isi negatif U. Berarti saya ketemu negatif E min U. Jadi penyelesaian dari integral E min U du itu adalah negatif E min U. Kemudian kita masukkan batasnya. Batasnya 0 dan A. Berarti kita dapatkan negatif E min A. Kemudian 0-nya dimasukkan negatif E0. E0 itu 1. Jadi sama dengan 1 min E min A. Satu min E min A ini kita dapatkan ini. Kemudian yang B. B tadi kan integral E min U juga. Ya kita masukkan negatif E min U. Tapi batas bawahnya B. Batas atasnya tak hingga. Nah ini sama dengan batas atasnya kalau kita masukkan itu hasilnya adalah 0. Kemudian min dari oh ini sebentar. Ini plus ya. Plus. Kan minus terus dikurangi minus. Yang ini juga negatif ini minus terus ini minus juga. Minus E min B. Jadi ketemunya adalah E min B. Nah ini kita dapatkan E min B. E min B sama dengan 0,05. Nah, sudah kita dapatkan ya, berarti kita punya dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian kita juga punya dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Jadi dua variabel dari dua persamaan ini dan dua variabel ini kita bisa dapatkan OA-nya adalah 0,051, B-nya adalah 2,996. Oke, sudah kita dapatkan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya belum ada pertanyaan dari kami, Bu. Oke.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai A dan B-nya, tinggal kita masukkan peluang U antara A dan B, yaitu peluang U antara 0,05 A-nya ya, A-nya dapat 0,051, B-nya 2,9. Jadi peluang U berada antara 0,051 dan 2,9 adalah 0,90. Nah, U-nya kita kembalikan lagi. U itu sama dengan Y per theta. Kita masukkan ke parameternya Y per theta. Nah, yang mau kita cari itu interval konfidensi untuk theta. Jadi tetanya yang mau kita definisikan. Tetanya itu antara nilai berapa dan berapa ya antara theta topi upper dengan theta topi lower. Ini yang mau kita cari, theta topi lower dan theta topi upper. Jadi ini kita masukkan Y itu sama dengan Y per theta. Kemudian kita kalikan dengan 1 per Y, semua ruas. Kita dapatkan ini. Kemudian ketaksamaan ini itu ekuivalen dengan ketaksamaan bahwa ya ini. Ketaksamaan ini ekuivalen dengan ketaksamaan ini. Jadi kita dapatkan bahwa theta itu antara Y 2, per 2,99 dan Y per 0,051. Jadi cukup jelas ya. Nah, nanti kita bisa temukan, oh theta itu antara berapa ya? Kalau misalkan mahasiswa 1 tapi tadi dapat sampel Y-nya. Y1 dia dapat nilainya berapa? Misalkan 10, ya dimasukkan. Berarti 10 per 2,996 dan 10 per 0,051. Ini confidence intervalnya. Tapi kalau dapatnya bukan 10 ya tinggal disesuaikan dapat sampelnya berapa. Oke, sudah cukup jelas? Itu tadi konsep dari pivotal quantity itu tadi. Jadi kita menemukan U di sini, kita harus menemukan U besaran pivotal. Ini kita harus cari U ini loh. U ini itu harus kita temukan supaya nanti kita bisa cari distribusi dari U yang tidak bergantung terhadap theta, terhadap parameternya. Nah, nanti U-nya itu merupakan pengukuran dari sampel. Jadi ada variabel Y-nya. Jadi U-nya itu fungsi dari pengukuran sampel. Jadi fungsi dari Y-nya tadi. Nah, kita bisa dapatkan nilai dugaan dari tetanya. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi selang kepercayaan dua sisi atau two-sided confidence interval. Berikutnya adalah one-sided confidence interval. Diambil satu sampel Y, kita masih bicara satu sampel ya, diambil satu sampel Y dari populasi berdistribusi uniform 0 theta. Uniform 0 theta, kalau masih ingat, Y berdistribusi uniform A, B, berarti F Y itu sama dengan 1 per B min A. Begini kan? Satu per B min A. Jadi kalau Y berdistribusi uniform 0, theta, berarti F Y sama dengan 1 per theta. 1 per theta min 0 kan 1 per theta ya. 1 per theta. Oke. Oke, FY sama dengan 1 per theta. Udah. Gunakan Y untuk menyusun selang kepercayaan bawah. Nah, masih ingat nggak selang kepercayaan bawah? Tadi two-sided confidence interval ada batas atas, ada batas bawah. Kalau selang kepercayaan bawah hanya batas bawahnya saja. Jadi theta topi lower
koma tak hingga. Ini selang kepercayaan bawah itu bentuknya seperti ini. Dari theta. Jadi nanti kita cari tetanya itu nilainya itu selalu lebih besar dari theta L topi. Ini yang mau kita susun confident interval. Oke. Misalkan kita punya besaran pivot. Besaran pivotnya adalah Y per theta. Kalau U sama dengan Y per theta, dengan tadi FY-nya itu sama dengan 1 per theta, kan uniform 1 per theta, Y lebih besar dari sama dengan 0. Oh, kok Y lebih besar dari 1? Bukan. FY, Y dari Y sama dengan 1 per theta, dengan Y itu antara 0 sampai theta. Nah, kalau kita punya U sama dengan Y per theta, FU-nya berapa? FU-nya. FU-nya. Ini kan ekuivalen U sama dengan Y per theta, berarti ekuivalen Y sama dengan U theta. Nah, FU sama dengan FY dari HY dikali D HY DY gitu kan tadi ya. Berarti FY dari U theta dikali turunan dari U theta terhadap U. Jadi FY U theta ini dimasukkan ke sini. Tidak ada variabel di sini, jadi FY-nya ya tetap 1 per theta kan. FY dari U theta. Fungsi peluang FY tidak ada variabel Y-nya di sini. Jadi berapapun nilai yang kita masukkan FY-nya ya tetap 1 per theta. 1 per theta dikali turunan dari U theta. Turunannya terhadap U itu adalah theta. Berarti theta dikali 1 per theta itu sama dengan 1. Begitu kan? Oke. Jadi kita dapatkan FU sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah punya Y-nya itu dari 0 sampai theta. Berarti U-nya bagaimana? Kalau Y-nya mendekati theta, U-nya itu akan mendekati 1. Kalau Y-nya mendekati 0, U-nya juga akan mendekati 0. Jadi U-nya antara 0 sampai 1. U-nya antara 0 sampai 1. Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Jadi kita sudah dapatkan fungsi peluang dari FU-nya. FU sama dengan 1 per theta. Oke, sekarang bagaimana cara menyusun besaran pivotalnya tadi? Kita kan butuh kalau selang kepercayaan bawah berarti peluang U kurang dari A. Selang kepercayaan. Ya, jadi kalau mau cari selang kepercayaan bawah, itu kita buat peluang U kurang dari suatu nilai. Peluang U kurang dari A. Ini tingkat kepercayaan 95%. Jadi di sini ditulis 0,95. Kalau diminta tingkat kepercayaan 99%, bagaimana ya? Ini ditulis 99%. PU kurang dari A sama dengan 99%. Kemudian kita masukkan saja PU kurang dari A, itu kan CDF ya, CDF dari U kan, atau cara mencarinya ya integral dari min tak hingga sampai A F U
DU gitu kan. Tapi kan fungsinya hanya dari 0 sampai 1, berarti batas bawahnya bukan minta hingga, tapi 0. Jadi integral dari 0 sampai A, F, U, DU. Jadi integral dari 0 sampai A1 DU. Atau integral 1. Integral 1 DU itu kan sama dengan U. Jadi U dari 0 sampai A. Berarti itu sama dengan A. Ya, nilainya A. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja peluang U kurang dari A adalah 0,95. Peluang U kurang dari A adalah 0,95. Atau ini tinggal dimasukkan, karena tadi kan jawabannya A ya. Peluang U kurang dari 0,95 itu, atau gini, kita mau cari A-nya tuh berapa sih gitu. A-nya itu berapa? Nah itu tadi kan di integral jawabannya ada A tadi ya. Atau ini kita bayangkan saja secara visual, ini FU ya. FU itu U-nya dari U itu dari 0 sampai 1. Berarti gambar PDF-nya gimana kalau ini 1? Berarti gini kan? Nah ini. Aduh. Kalau distribusi normal kan kita punya gambar PDF ini. Ini kan X dari min hingga sampai hingga. Kalau ini U. Ini X. Kalau ini U. U-nya dari 0 sampai 1. Terus ini Fx-nya. Kalau yang ini FU-nya. FU-nya nilainya berapa? 1. Jadi nilainya 1. Luas area di bawah kurva ini berapa luasnya? Luasnya 1. Luas area di bawah kurva ini berapa? Ini segi 4, panjangnya 1, lebarnya 1. Ya, ini luasnya juga 1, sama. Luasnya. Ini juga luasnya. Pertanyaannya adalah peluang U kurang dari A yang nilainya 95. Jadi U-nya itu harus, A-nya itu harus berapa ya? Jadi kalau peluangnya U itu kurang dari suatu nilai A itu nilainya adalah 95. Ini kan karena total ini luasnya adalah 1. Kalau mau ngambil suatu titik di mana luasnya adalah 0,95, ini luasnya sampai sini itu adalah misalkan 0,95, berarti ini titik A-nya ini berapa? Ya 0,95 toh. Kan nanti 0,95 itu seperti panjang ini 0,95 dikali 1 kan berarti luasnya 0,9. Nah, langsung ketemu A-nya. Itu kalau ilustrasi grafiknya ya. Oke. Jadi peluang U kurang dari 0,95 itu sama dengan 0,95. Oke, kita kembalikan lagi peluang U. U-nya itu adalah Y per theta. Jadi peluang Y per theta kurang dari sama dengan 0,95 itu sama dengan 0,95. Berarti kalau begitu peluang dari ini dikalikan theta dan theta, berarti peluang Y kurang dari kalikan theta, ruas kirinya, ruas kiri kalikan theta, ruas kiri kalikan theta, ruas kanan kalikan theta, ruas kiri dibagi 0,95, ruas kanan dibagi 0,95. Jadi kita dapatkan peluang Y per 0,95 kurang dari sama dengan theta, itu sama dengan 0,9.
Nah, kita sudah dapatkan ya. Berarti um, besar apa lower boundnya yang mana? Ini loh. Ini kan kita mau cari theta topi L-nya kan. Theta topi L-nya adalah Y per 0,9. Kalau yang tadi kita dapat theta L dan theta U-nya kan. Nah, ini confidence interval, two-sided confidence interval. Two-sided confidence interval antara antara theta topi U dan theta topi L. Jadi kita dapatkan theta topi U itu sama dengan Y per 2,9. Kemudian theta topi L itu sama dengan Y per 0,0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah sudah cukup paham, Bu. Oke, sudah cukup paham. Jadi nanti dibaca sendiri ya. Yang contoh berikutnya adalah tentang ini kalau nggak salah tentang lower bound ya. Ya, ini juga sama. Ini two-sided confidence. Langkah-langkahnya sama. Hanya kalau tadi kan kita pakai one-to-one transformation ya. Cari fungsi peluang dari U-nya itu pakai one-to-one transformation. Yang ini juga fungsi peluang dari U-nya ini caranya bagaimana FU-nya kok bisa ketemu E min theta itu pakai one-to-one transformation. Kalau yang ini contohnya Y berdistribusi gamma, gunakan Y untuk menyusun selang kepercayaan dari beta. Nah, ini padahal parameternya ada dua ya. Distribusi gamma itu parameternya ada dua. Alfa sama beta. Tapi kok untuk contoh soal ini, pura-puranya alfanya udah diketahui. Jadi hanya beta yang belum diketahui. Jadi hanya satu parameter saja yang belum diketahui. Karena kan kalau pakai metode pivotal tadi kan hanya satu variabel ya yang tidak diketahui. Jadi kita kembali lagi definisinya. Theta is the only unknown quantity. Jadi hanya satu yang tidak diketahui. Oke. Nah, ini gunakan Y tadi. Nah, kalau Y berdistribusi gamma, fungsi peluangnya bagaimana? Ini saya ambilkan di buku. Bentuk distribusi gamma itu seperti ini. Fy sama dengan bla 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 dengan gamma alpha itu sama. Nah, kemudian kita mau cari selang kepercayaan dari beta. Kalau tidak ada keterangannya selang kepercayaan atas atau selang kepercayaan bawah, berarti mencari selang kepercayaan dua sisi ya, selang kepercayaan dua sisi dari beta. Oke, kita harus cari besaran pivotalnya. Besaran pivotalnya apa ya yang kira-kira yang nanti kalau kita cari bentuk distribusinya itu tidak tergantung terhadap beta. Ini kita susun besaran pivotalnya adalah Y 2Y per beta. W sama dengan 2Y per beta. Ini pakai metodenya pakai MGF, moment generating. Pakai metode, jadi mencari distribusi dari fungsi peubah acak dengan metode MGF. Bagaimana caranya? Kita cari dulu moment generating function-nya dari Y tadi. Y tadi itu moment generating function-nya itu adalah ini. Jadi kalau nggak hafal dilihat di bukunya dan Hall itu ada lengkapnya.
bukunya Bain juga ada. Nah, ini. Nah, ini di bukunya Mendenhall. Kalian bisa lihat di depan ya, di bukunya Mendenhall. Ini kalau distribusi uniform, eksponensial, ini ada jendela moment generating function. Nah, tadi kita mau lihat distribusi gamma ya. Ini fungsi peluangnya. Ini fungsi peluang distribusi gamma. Ini distribusi gamma. Ini fungsi peluangnya adalah. Kemudian moment generating function. 1 min beta T pangkat. Oke, kita kembali lagi ya ke slide kita. Sudah terlihat belum? Masih loading ya? Sudah ya? Sudah bisa Sudah, dilihat ya? sudah Bu. Iya Bu, sudah Bu. Ya, dari sini kita bisa lihat kalau Y-nya moment generating function-nya ini ya. Tadi kan 1 min beta T min alfa gitu kan. Alfanya tadi kan udah diketahui alfanya 2. Berarti 1 min beta T min 2. Gini kan. Nah, kemudian kita punya transformasi perubahan acak Y sama dengan 2Y per beta. Atau Y sama dengan beta W per 2. Beta W per 2. Kalau mau cari moment generating function, mana? Moment generating function dari, oh sorry. Jadi kalau mau cari moment generating function dari W, bagaimana? Cara mencarinya, moment generating function dari W. Moment generating function dari W itu kan berarti MWT itu sama dengan, masih ingat ya moment generating function dari X, MXT itu sama dengan E dari ET X gitu kan, ekspektasi dari ETX. Berarti kalau MWT itu sama dengan ekspektasi dari EWT. Nah, W-nya kita masukkan. W-nya adalah ini. W-nya adalah, W-nya ini. Kita masukkan, kita dapat moment generating function dari yang baru. Nah, kalau melihat moment generating function yang baru, ini khusus nih bentuknya ya. Berarti 1 min 2T pangkat min 2. Nah, ini tuh bentuk khusus dari moment generating function high square. High square. Jadi kita tahu, kalau begitu W itu berdistribusi high square. High square fungsi peluangnya apa? Nah, silakan dicek di bukunya Bain atau Mendenhall. FW itu bentuknya seperti apa?
Yang jelas derajat bebasnya 4. Derajat bebasnya 4 dari mana? Derajat bebasnya 4 itu dari sebentar, saya cek. Derajat bebasnya. Oh ya, jadi saya tunjukkan di band ya. Saya tunjukkan buku bandnya. Nah ini high square dengan moment generating function 1 min 2 ya, high square X berdistribusi high square nu ya. High square nu ini derajat bebasnya. Nah, tadi kan kita punya MGF-nya, MWT, itu kan sama dengan 1 min 2T pangkat min 2 ya. Berarti nu-nya kan sama dengan 4. Ya kan, supaya min 4 dibagi 2 kan sama dengan negatif 2. Jadi nu-nya adalah 4. Jadi W, W berdistribusi high square 4. Derajat bebasnya 4. Oke, kita kembali lagi ke sudutnya tadi. Nah, ini kita urutkan, berarti kita punya selang kepercayaan dua sisi. Kita mau cari A dan B-nya. Berapa sih A dan B supaya peluangnya adalah 0,99. Tadi kan yang ditanya selang kepercayaan 90% ya. Nah, ini boleh nggak harus setengah-setengah sih ya. Jadi antara A kemudian B, nanti luas yang di sini itu setengah dari sisanya. Ini kan 0,90 kan sisanya 0,1. Sisanya 0,05 dan 0,05. Tapi tidak harus seperti itu sih ya. Boleh boleh nggak sama. Nah, ini kalau yang di sini diambil sama. Biasanya kalau tidak ada petunjuk ya berarti harus sama. Kalau tidak ada petunjuk penentuan AB-nya berarti ya harus sama dibagi kiri dan kanannya sama. Yaitu 0,05 dan 0,05. Nah, ini tinggal mencari peluang A, B-nya berapa. Nah, ini kita pakai bantuan R ya. Kita pakai bantuan R, kita mau cari berapa sih nilainya ya. Peluang W kurang dari A. Berarti kan ini adalah W, ini A, oh ini A, ini B ya. Peluang W misalkan ya grafiknya gini misalkan ya. Peluang W lebih dari A. Berarti kan kita cari luasan ini ya. Luasnya berapa? Kita bisa pakai kita cari luasnya. Luasnya adalah 0,05. Udah dikatakan bahwa luasnya 0,05. Luasnya 0,05. Kita mau cari A-nya ini. Nah, itu kita bisa pakai perintah R-nya adalah key high square. Jadi peluang lebih dari A. Key high square itu peluang ini key high square itu misalkan X gitu ya. Peluang W lebih dari sama dengan X itu sama dengan 0,05. Nah, ini dapat X-nya. X-nya adalah 0,71. Kemudian yang ini juga sama. Oke, saya rasa itu sudah jelas ya. Kita bisa dapatkan consider interval untuk B-nya. Dengan ini adalah beta topi lower. Dan ini adalah beta topi uppernya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini?
Halo, halo, ada pertanyaan? Mungkin cukup, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa hari ini sudah selesai. Sebentar. Saya masukkan dulu presensinya ya. Ya, saya panggil ya, Olivia Angelina. Olivia Angelina. Woro Pangesti Asmoro Jati. Hadir, Bu. Virgi Dava Fauzi. Anissa Nur Latifah. Hadir, Bu. Oke. Sebentar. Ibu mohon maaf, Ibu Olivia Angelina ada di... Ya Allah. Bu, mohon maaf untuk Olivia Angelina hadir ya, Bu, tapi di kolom chat. Oke, baik. Baik, saya sudah absenkan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Halo? Sudah cukup jelas? Artinya sudah Iya, Bu. cukup jelas, Ibu. Pastinya sudah.
Oke, baik. Kalau tidak ada Terima kasih, pertanyaan, Bu. saya tutup kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.